Tatsaviturvarenyam Bargo devasya dimahi Dio yona prachodayat. Om Santi 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 Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali pada Rabu yang berbahagia ini, tepat pada tanggal 17 Mei di tahun 2023, kembali kami akan menayangkan Mimbar Agama Hindu. Pemirsa, pada sore yang berbahagia ini, tema yang akan kami sampaikan adalah satu tema yang mana tema ini akan mengantarkan kita pada penghujung akhir hidup kita. Tema tersebut adalah pintu gerbang menuju neraka. Dan untuk menyampaikan tema tersebut, hadir di studio bersama saya salah seorang guru agama Hindu di Kota Medan. Beliau adalah Bapak W. Mita Astariawan, SPD. Selamat sore Pak Mita, Swastiastu. Om Swastiastu, Ibu. Ini tema yang dibawa pada sore hari ini ya. Iya. Tema yang sedikit mencemaskan sebenarnya. Pintu gerbang menuju neraka. Ya. Harapan kita tidak ada ya. Dari kita maupun pemirsa yang ada di rumah sampai ke neraka. Ya. Seperti itu Pak Mita. Ya, terima kasih Pak Mita sudah hadir di studio TVRI bersama kami pada sore hari ini. Ya, sama-sama Ibu. Oke, pemirsa, di studio juga telah hadir bersama saya adik-adik Bajen yang nantinya akan mengkidungkan lagu-lagu suci keagamaan. Halo, selamat sore Swastiastu. Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Dan perlu kami sampaikan, acara Mimbar Agama Hindu pada sore hari ini terselenggara berkat kerjasama TVRI Sumut dan PHDI Kota Medan. Baiklah pemirsa, seputar tentang tema. Di dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal dengan Subha Karma dan Asubha Karma. Subha Karma dan Asubha Karma berasal dari bahasa Sangsekerta. Subha Karma berarti perbuatan-perbuatan yang baik. A berarti tidak, Subha Karma berarti Asubha Karma adalah perbuatan yang tidak baik. Ada beberapa ajaran Hindu yang terkait dengan Subha Karma, seperti Tri Sandhya, Trihita Karana, Tattwam Asi, dan yang lain sebagainya. Dan ada beberapa ajaran di dalam agama Hindu yang terkait dengan Asubha Karma, seperti Sat Ripu, Sat Atatai, Dasa Mala, dan yang lainnya. Bila seseorang melaksanakan perbuatan-perbuatan yang bersifat Asubha Karma, maka akan mengantarkan seseorang menuju kepada neraka. Lantas, bagaimana penjelasan kitab suci atau Weda mengenai perjalanan menuju kepada neraka, dan apakah dampak neraka bagi kehidupan manusia? Nah, kalau seandainya seorang guru menghukum siswa dan melakukan kemarahan kepada siswa tersebut, apakah guru tersebut akan masuk ke dalam neraka? Baiklah pemirsa, masih banyak rentetan pertanyaan yang kami siapkan untuk narasumber kita. Marilah sama-sama kita mendengarkan penjelasan dari Bapak W. Mita Astariawan, SPD. Ini Pak Mita seperti yang di awal kita sebutkan tadi ya, pintu gerbang menuju neraka. Iya, Nah, adakah istilah lain ini Pak Mita yang kita sebutkan di Hindu tentang pintu gerbang menuju ke neraka ini? Silakan Pak Mita. Di dalam agama Hindu sendiri ada yang disebut dengan Krodha, Ibu. Krodha. Krodha ini. Nah, Krodha ini bukan marah Pak Mita. Iya. Disebutkan dalam Bhagavad Gita sendiri, Adhyaya ke-16, sloka 21. Oke. Di sana disebutkan Triwidam Naraka Sedam, Dwaram Nasanam Atmana, Kama Krodha Tata Lobas, Tasmat Etat Trayam Tiajit.
Artinya ada 3 pintu menuju neraka. Yang pertama adalah kama, kama artinya hawa nafsu. Oke. Kemudian yang kedua adalah kroda. Kroda ini artinya kemarahan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah loba. Loba adalah sifat rakus. Jadi ketiga ini adalah gerbang-gerbang menuju neraka yang harus dihindari. Jadi sangat jelas di sini kroda adalah salah satu bagian dari gerbang tersebut. Seperti yang dikatakan di awal, di dalam Satripu, kama adalah musuh yang dasar, Ya. ibu dari segala musuh. Kemudian Ibu dari segala musuh. Iya, kemudian Kalau kita kenal Trisandia itu adalah Gayatri Gayatri, itu ya. adalah ibu dari segala doa ya. Maka ini ibu dari segala ya, musuh. Kamas ibu dari segala musuh. Nah, kroda ini dia berada lagi di tingkatan yang lebih tinggi lagi. Jadi dari kama dia kemudian naik tangga lagi ke kroda. Berarti kroda ini kemarahan adalah musuh berikutnya yang sulit dikendalikan oleh manusia. Seperti itu, Bu. Nah, ini kalau kita boleh jujur ya Pak Mita, tadi Bapak ada mengatakan kama ya, kama Iya. itu hawa nafsu, lantas kroda. Kroda itu yang boleh kita katakan izin ini maaf Pak Mita, tidak jarang ini kita marah kepada seseorang kan seperti itu. Apalagi status kita ini dua-dua sama ini Pak Mita, ya. guru kan seperti itu. Nah, guru tidak jarang ya, artinya sering sekali marah ini kepada siswa. Apakah ini akan mengantarkan seorang guru menuju ke neraka? Atau bagaimana? Silakan Pak. Iya. Jadi marahnya seorang guru ini ada 2, Ibu. Dia memang benar-benar marah atau kroda ini, emosi, Iya. atau memang guru ini menunjukkan ketegasan dirinya untuk membina, mendidik siswanya. Iya. Karena marah sendiri, tegas itu, kalau kita sebutkan tegas sendiri itu ada gunanya untuk siswa. Bahkan dalam kitab Niti Sastra sendiri menjelaskan bahwa pilihlah antara tongkatmu ini patah seorang guru atau tidak patah. Kalau tongkatmu ini patah berarti engkau sayang dengan muridmu. Tongkat patah berarti ini punya arti ya yang bisa kita garis bawahi, marah ini kepada marah siswanya. berarti kepada siswanya. Bukan berarti kalau ada siswa dipukul sampai patah tongkat, bukan tidak, begitu. iya. Berarti kita tunjukkan ketegasan kita itu agar siswa ini tahu apa yang keliru dalam dirinya sehingga dia mampu merubah dirinya. Jadi hal seperti ini tidak menyebabkan guru masuk neraka. Lain halnya jika guru ini marah kepada siswanya, benci atau sifat yang dendam dengan siswanya, tentu ini akan menyebabkan guru ini masuk neraka. Tapi kalau tujuannya untuk mendidik, tidak, Ibu. Seperti itu. Nah, pengetahuan saya ini ya Pak Mita, guru itu kan punya gelar ya, pahlawan tanpa tanda jasa. Betul, Ibu. Nah, kalau kecintaan seorang guru ini kepada siswanya biasanya memang benar-benar tulus. Dan jarang guru memiliki dendam ini kepada siswanya. Jadi artinya walaupun sampai dengan tongkat itu patah, nah guru tetap berupaya memberikan anak didiknya itu keberhasilan yang terbaik atau sebuah kesuksesan, kan seperti itu. Maka kemarahan guru itu sebenarnya tidak pernah dengan didasari oleh rasa dendam seperti itu. Ini luar biasa Pak Mita. Saya lanjut Pak. Iya. Tadi di awal Bapak ada sedikit menjelaskan kepada kita tentang isi daripada kroda yang terdapat dalam kitab suci Weda ya. Nah, bagaimana penjelasan kitab suci Weda Pak mengenai kroda ini? Ya, dalam kitab suci Weda sendiri, khususnya Sarah Samosaya Ibu, di situ sangat jelas sekali, bahkan dalam satu bab itu menjelaskan tentang kroda, kemarahan. Di sloka ke-96 sampai sloka 109 semuanya menjelaskan tentang marah. Di sloka 96 saja dijelaskan bahwa meskipun seseorang ini menghancurkan atau membunuh semua musuhnya, habis tanpa tersisa, tetapi apabila musuh dalam dirinya berupa kroda ini tidak dikendalikan, tidak dikalahkan, maka muncul musuh-musuh lainnya dalam hidupnya. Jadi sebenarnya kalahkan dulu musuh dalam dirimu. Kalau musuh dalam diri ini, kroda ini sudah kalah, maka tiada lagi musuh dalam hidupmu di dunia ini, seperti itu Ibu. Nah, saya tertarik sekali Bapak menjelaskan tentang musuh dalam diri ini. Musuh dalam diri. Nah, kalau kita boleh jujur, bila kita berhadapan dengan musuh ya, yang langsung ada di depan mata kita, dalam artian kita bisa menghindar ini Pak. Iya, bisa. Karena kan tahu ini, oh ini musuh ini, si A ini musuh ini, kita lebih baik menghindar. daripada membuat keributan. Nah, tadi Bapak menjelaskan musuh dalam diri.
Nah, musuh dalam diri ini kan sulit, Pak. Sulit dilihat. Sulit sekali ya, sulit sekali untuk dihindari. Nah, adakah ajaran di Hindu yang terkait dengan musuh dalam diri ini, Pak? Iya. Silahkan. Musuh dalam diri manusia ini dalam agama Hindu disebut dengan satripu. Iya. Ada 6 musuh dalam diri manusia yang disebut satripu tadi. Oke. Yang pertama dan menjadi dasar tadi itu adalah kama. Oke. Kemudian jenjang kedua itu jenjang yang sudah mulai akut, musuhnya sudah mulai berat, itu kama. Bukan kama, maaf, kroda. Kroda, kemarahan. Dari kemarahan ini maka muncul rasa dengki, dendam dan lain sebagainya yang mengakibatkan manusia ini memiliki banyak musuh berupa manusia yang lainnya. Entah dia dendam dengan si A maka dia punya musuh si A dan lain sebagainya. Bahkan kroda ini juga dapat menyebabkan banyak sekali efek-efek atau dampak-dampak yang buruk. Kemudian yang ketiga ada loba. Okay. Loba ini rakus artinya. Rakus atau sifat dasar manusia memang dikatakan adalah rakus. Ingin lebih dan selalu ingin. Tamak artinya. Kemudian ada lagi sifat yang keempat, itu musuh yang keempat adalah ini moha. Yeah. Moha artinya bodoh atau bingung. Yeah. Kemudian musuh yang kelima ada mada. Mada ini artinya mabuk atau sombong, angkuh. Ini bukan Mahda Rizwan ya? Bukan. Bukan ketua PHDI Kota Bukan. Medan seperti itu ya? Iya. Tapi mada ini mada di sini artinya mabuk atau ya? sombong. Oke. Ya. Kemudian yang terakhir ini adalah penyakit yang paling parah, musuh yang paling akut itu namanya matsarya, iri hati. Iya. Nah ini musuh iri hati inilah. Kalau kita sudah terjangkit rasa iri hati itu berarti sudah, kalau kanker itu stadium 4 Ibu. Wah, ini itu sudah parah sekali. Parah ya. Iya. Berarti boleh dikatakan tadi dari yang awal ya, Bapak sudah menyebutkan itu ada kama, ada kroda, ada loba seperti itu. Tapi yang akhir ya, matsarya ini yang boleh dikatakan stadium 4. Stadium 4-nya. Yang artinya terparah. Terparah dari yang Bapak sampaikan dari musuh tadi yang disebut dengan satripu. Baik Pak, kita berbicara kembali ini tentang kroda. Nah, apakah dampak kroda ini bagi kehidupan sekarang Pak, atau kehidupan manusia? Silakan. Kroda itu memiliki dampak yang sangat buruk, Ibu. Kalau tidak dikendalikan, kroda ini memiliki dampak yang buruk. Yang pertama, kroda sangat tidak baik untuk kesehatan tentunya. Orang yang sering marah-marah tentu darah tingginya, tensinya naik. Itu yang pertama. Kedua, orang yang sering marah-marah ini sangat sulit untuk tidur. Karena selalu membenci orang, selalu berpikir buruk tentang orang. Berarti pada saat tidur dia pikirannya pikirannya melayang kemana-mana. Aja ya, Pak? Nanti orang itu dendam sama saya gitu dan lain sebagainya. Besok gimana caranya untuk menyakiti hati orang itu agar saya puas, seperti itu. Jadi sampai tidak bisa tidur. Dan biasanya setelah menyakiti seseorang dengan satu kebohongan atau yang lainnya akan menimbulkan kebohongan yang baru ya kan Pak? Kemudian yang kedua itu berdasarkan kejiwaannya juga terganggu. Orang yang sering marah tentu dia tidak tenang hidupnya, selalu gelisah dimanapun dia berada. Bahkan kitab suci Weda mengatakan walaupun orang yang pemarah ini diletakkan di dalam bilik kamar terbuat dari baja, kemudian dilindungi oleh ribuan tentara, dia akan tetap merasa gelisah. Bagaikan tidur di atas ular-ular kobra katanya. Nah berarti kan secara mental, secara psikologis, kejiwaan dia terganggu. Kemudian yang terakhir, tentu secara spiritual dampaknya juga buruk. Orang yang marah-marah dikatakan dalam Weda tidak akan bisa mencapai spiritual yang tinggi, tidak akan bisa mencapai pembebasan seperti itu. Ini luar biasa Pak Mita. Semakin ke dalam semakin tahu kita penyebab kita itu kalau seandainya marah dan bagaimana kalau seandainya kita berbuat yang tidak baik dan endingnya ke neraka seperti itu. Tapi saya perhatikan ini adik-adik kita yang di studio ini sudah siap-siap ini Pak. Nanti kita bisa diiringi dengan alat-alat musik yang ini luar biasa pemainnya ini Pak. Baiklah pemirsa, sebelum kami melanjutkan perbincangan ini, marilah kita menyaksikan sebuah bhajan dengan judul Dina Bandhu. Selamat menyaksikan. Dina Bandhu Vittala Jai, Karuna Sindhu Vittala Jai. Vittala
Purisa Vittala Jai, Prashanti Nilaya Vittala Jai. Aarti Purisa Vittala Jai, Prashanti Nilaya Vittala Jai. Vittala 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 Jai, Vittala 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 Jai. Vittala 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 Jai, Vittala 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 Jai. Vittala 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 Jai. Deenabandhu Vittala Jai, Karuna Sindhu Vittala Jai. Vittala 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 Jai, Vittala 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 Jai. Pandarinatha Vittala Jai, Panduranga Vittala Jai. Pariti Purisa Vittala Jai, Prashanti Nilaya Vittala Jai. Vittala 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 Jai, Vittala 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 Jai. Vittala 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 Jai, Vittala 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 Jai. Vittala Vittala Jai, Vittala 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 Jai. Deenabandhu Vittala Jai, Karuna Sindhu Vittala Jai. Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, tentunya dengan tema Pintu Gerbang Menuju Neraka, maka untuk itu silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Kami ulangi sekali lagi, 0811 6100 386. Ini menunggu telepon masuk ya Pak Iya, Bu. Mite. Kita akan melanjutkan perbincangan kita berikutnya. Nah, Pak Mite, kita kan menyampaikan tadi ya di awal ya, bahwasanya pintu gerbang menuju neraka itu disebut kroda seperti itu. satunya. Nah, kami ingin bertanya Pak, mengapa kroda dikatakan sebagai pintu gerbang menuju neraka? Silakan Pak. Iya. Jadi kroda atau kemarahan ini adalah salah satunya, Ibu, pintu gerbang menuju neraka. Berarti ini salah satu. Salah satunya. Ada yang lain? Ada yang lain seperti tadi kama dan loba. Oke. Jadi ada 3 itu. Salah satunya yang ingin kita bahas di sini adalah Tentang kroda. krodanya. Fokus ke kroda. Kenapa kroda ini termasuk adalah pintu gerbang yang utama di dalam menuju neraka? Bahkan di dalam Sarasama saya sendiri di Sloka ke-102, di sana disebutkan apabila manusia ini meskipun dia melakukan tapa brata atau persembahan berupa yatnya yang besar, apabila didasari dengan rasa marah, dengan rasa benci dan rasa dengki, maka persembahan itu hanya akan diterima oleh Dewa Yama. Maksudnya di sini hanya akan diterima oleh Dewa Yama, berarti meskipun persembahannya itu besar, dia sering bersedekah, berdana dan lain sebagainya, apabila dengan kemarahan maka hanya neraka saja yang akan dia terima, tidak ada yang lain. Hal itu disebabkan karena rasa marah tentu tidak akan menghasilkan keikhlasan dalam diri. Sehingga tanpa keikhlasan maka hanya neraka saja yang dia dapatkan, tidak ada yang lainnya. Kalau kita boleh jujur ya Pak, yang Iya. Bapak sampaikan ini kan mengerikan. Mengerikan sekali. Mengerikan ya. Artinya persembahan yang bagaimanapun, Iya. yang sebesar apapun, tapi kalau didasari dengan kemarahan,
itu yang menerima kan Dewa Dewa Yama. Yama. Dan itu ending-endingnya berarti kan kembali lagi ke neraka, kan seperti itu. Nah, Iya, Ibu. jika demikian mengerikannya Pak, dampak yang ditimbulkan oleh keroda ini ya, kenapa keroda itu diciptakan Pak? Sebenarnya keroda ini penting, Ibu. Penting ya? Penting sekali ada di setiap makhluk hidup, tidak hanya manusia. Ini mungkin salah satunya ke guru ini penting ini Penting Pak? juga. Iya. Jadi sebenarnya tidak hanya manusia, hewan pun bisa keroda. Oke, Keroda bisa marah, contohnya singa ketika marah dia pasti menampakkan taringnya. ya, Kucing marah dia biasanya badannya digembungkan besar Iya. agar nampak besar. Manusia marah biasanya mimik wajahnya merah, atau matanya suaranya melotot. yang keras ini Pak? Suaranya juga ikut keras. Iya. Nah, tujuan kenapa marah ini diciptakan oleh Tuhan sebenarnya untuk melindungi diri awalnya. Oke. Jadi dengan marah ada suatu bahaya yang mengancam di luar, misalnya di alam liar. Ketika kita masih di alam liar, maka kita melakukan proteks atau perlawanan dengan Oke. marah ini Oke. agar menghindari mara bahaya itu. Jadi sebenarnya marah ini ada fungsinya. Tetapi apabila marah tidak terkendali, maka keluar dari fungsi itu marah justru akan membuat kita jatuh dalam neraka seperti itu, Bu. Jadi marah sebenarnya secara psikologis, secara alami ada fungsinya untuk melindungi diri, untuk memproteksi diri dari mara bahaya. Tetapi dalam Hindu sendiri, amarah ini tidak boleh berlebihan, tidak boleh liar sehingga harus terkendali. Jadi kitalah yang mengendalikan amarah ini untuk suatu tujuan tertentu. Tidak boleh amarah yang mengendalikan kita, sehingga tidak membuat kita terjerumus dalam neraka seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan ya Pak, kalau tadi kan Bapak sampaikan Iya. marah itu ada sisi positifnya, Ada sisi kan gitu, positifnya. tapi harus mampu untuk dikendalikan. Nah, tidak jarang ini selain seorang guru ya, Iya, kita perhatikan yang paling sering marah itu di rumah adalah ibu-ibu. ibu-ibu, iya. Ibu-ibu di rumah ini pada saat anaknya melakukan hal yang tidak baik, kan seperti itu. Contoh misalnya, waktunya sembahyang. Sembahyang, iya, Ibu. Nah, ibu akan marah ini kepada anaknya, menyuruh anaknya untuk Sembahyang. sembahyang, kan seperti itu. Mungkin tidak berangkat pergi kuliah atau Iya. tidak pergi ke sekolah, ibu akan marah Marah, kepada iya. anaknya gitu. Tapi bila dampak daripada keroda itu juga berdampak positif, dalam artian yang bisa dikendalikan, berarti kami ibu-ibu ini boleh Marah, iya. untuk meluruskan yang tidak, Tidak benar baik, tadi. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini kita berbicara tentang orang yang mampu mengendalikan marah ya Pak. Iya. Di Hindu ini kan kita sebut dengan Kesama, kesamawan. ya, kesamawan. Oke. Nah, apakah keutamaan seorang kesamawan tadi Pak? Iya. Silakan. Jadi kesamawan sendiri itu berarti orang yang mampu mengendalikan amarah. Oke. Orang yang sangat sabar sebenarnya itu disebut dengan kesamawan. Di dalam Sara Samusaya sendiri, kesamawan ini dikatakan orang yang kesamawan, dialah yang memiliki seluruh dunia ini. Seluruh dunia. Seluruh dunia ini adalah milik orang kesamawan. Oke. Kenapa? Karena hanya orang sabar saja yang mampu mencapai sesuatu. Sementara orang yang yang tidak sabaran, tentu dia tidak akan mencapai apapun. Bahkan dikatakan kesabaran itu adalah harta yang paling berharga di dunia ini. Oke. Bahkan lebih berharga dari emas dan permata. Karena dengan kesabaran semuanya bisa kita capai. Jadi sangat utama sekali seorang kesamawan ini. Selain dia mampu mencapai apa yang dia inginkan, karena rasa sabarnya tadi, ketika dia terjatuh, dia mampu bangun lagi, jatuh mampu bangun lagi, maka akan kesuksesan yang akan dia dapat. Selain itu, rasa marah yang terkendali juga dapat bermanfaat untuk dia, untuk orang-orang di sekitarnya. Karena seperti Ibu katakan tadi, seorang orang tua marah kepada anaknya bermanfaat agar anaknya menjadi lebih baik. Pemerintah marah dengan dengan masyarakatnya yang melanggar hukum, dengan cara dihukum dan lain sebagainya, bermanfaat agar masyarakat tertata dengan baik. Begitupun kemarahan-kemarahan seorang guru kepada muridnya. Jadi ada manfaatnya kemarahan itu juga, Ibu. Nah, ini terima kasih Pak Mite. Tadi Bapak ada menjelaskan kepada kita bahwa pada saat orang yang sabar ya, Iya. akan mencapai sesuatu. Ini sesuatunya ini apa ini Pak Mite? Jadi penasaran ini. Mungkin adik-adik yang di studio yang tadi mengisi bajan, pemirsa Iya. yang ada di rumah, ini penasaran sesuatunya ini apa Pak Mite? Silakan. Sesuatu yang dicapai oleh seorang kesamawan. Iya. Jadi kesamawan ini adalah sebenarnya dia mampu mencapai apapun. Sebenarnya bisa mencapai harta. Ada 4 tujuan dalam agama Hindu. Ada dharma. Oke. Orang kesamawan mampu mencapai dharma ini.
dia mampu memenuhi segala kewajibannya. Berarti ini catur purusarta. Catur purusarta. Ada lagi tujuannya kama. Tentu orang seperti kita ini pasti menginginkan sesuatu. Kadang tidak kemampuan kita tidak bisa segera untuk mendapatkannya. Saya ingin rumah mewah misalnya. Nah, keinginan rumah mewah kan tidak langsung bisa kita capai. Benar. Tetapi dengan kesabaran pasti akan dicapai. Begitupun arta, bahkan moksa sekalipun bisa dicapai oleh orang yang sabar seperti itu. Jadi apapun bisa dicapai oleh orang-orang yang sabar atau kesamawan ini. Sehingga Weda sendiri mengatakan bahwa seluruh dunia ini adalah mirip kesamawan itu sendiri. Saya senang sekali ini mendengarnya Pak, karena kalau kita boleh jujur, bila seseorang sudah mengatakan dirinya, saya orang spiritual, saya orang yang berada di agama, kan seperti itu. Nah, semestinya mereka adalah orang-orang yang pertama yang harus mampu mengendalikan tingkat marah tadi menjadi seseorang yang sabar, sehingga tujuan hidup di dalam Hindu yang kita sebut dengan catur purusarta itu dapat dicapai, kan seperti itu. Ini luar biasa ini Pak Mita. Nah, kami lanjut ini Pak Mita ke pertanyaan berikutnya. Nah, apakah seorang kesamawan ini Pak Mita berarti seseorang yang tidak pernah marah dalam keadaan apapun? Ya, sebenarnya kesamawan itu juga bukan berarti dia tidak marah sama sekali. Seperti sama dikatakan tadi sebelumnya, guru marah dengan muridnya. Apakah guru ini tidak kesamawan? Tentu kita lihat dulu perspektifnya. Kalau tingkatan marahnya. Tingkatan marahnya. Sebenarnya kesamawan ini adalah orang yang mampu mengendalikan marahnya. Dia mau menunjukkan rasa marah, tetapi hatinya sebenarnya penuh dengan kasih sayang. Contohnya guru kepada murid, dia sangat penuh dengan kasih sayang, ingin muridnya ini maju, ingin muridnya ini pintar. Jadi ditunjukkanlah wajahnya ini seolah-olah marah. Jadi kalau muridnya sedikit saja berbicara, dia marah. Harus kerjakan dengan fokus, dengan konsentrasi. Jadi sebenarnya kesamawan ini secara raut muka, dia bisa saja terlihat marah, tetapi secara hati dia tidak pernah marah. Begitupun seorang ibu kan dengan penuh cinta kasih marah sama anaknya. Kan, dengan anaknya marah karena anaknya hujan-hujanan, takut anaknya sakit. Itu alasannya cinta kasih. Berarti mimik wajah ibu itu marah, tetapi hatinya tidak marah. Seperti itulah kesamawan itu, Ibu. Nah, boleh dikatakan ini luar biasa Pak Mita. Dalam artian walaupun dia wajahnya menunjukkan marah, tapi hati penuh tidak. Kasih sayang. Penuh dengan kasih sayang. Marah yang dimaksudkan tadi untuk merubah ke hal yang lebih baik. Nah, ini berbicara kembali tentang marah ini Pak Mita. Nah, bagaimana cara yang paling mudah ini untuk mengendalikan marah tadi? Silakan Pak. Sebenarnya marah itu dapat dikendalikan dengan berbagai cara, tapi yang paling mudah menurut saya itu adalah dengan cara meditasi. Meditasi ini sebenarnya artinya kompleks Ibu, dan sangat luas. Saya ambil saja contoh yang paling sederhana dari meditasi adalah pranayama. Jadi menarikan nafas dan menghembuskan nafas. Orang yang marah biasanya nafasnya pendek. Tidak ada orang yang marah nafasnya panjang, tidak ada. Dia pasti pendek, ngos-ngosan, bahkan singa marah pun ngos-ngosan. Nafasnya pendek. Jadi bagaimana caranya untuk mengendalikan emosi itu dengan cara mengatur nafas agar nafas ini panjang, sehingga ketika nafas panjang banyak oksigen masuk ke dalam paru-paru menyebabkan denyut jantung ini sedikit melambat, dan itu mempengaruhi emosi manusia. Dan itulah salah satu cara yang paling mudah untuk mengendalikan amarah dengan cara pranayama. Tentu ada cara-cara yang lain dengan meditasi, contohnya dengan dhyana. Itu kita harus sadar sebenarnya bahwa kitalah yang harusnya mengendalikan kroda tadi. Kita yang harusnya mengendalikan kroda, bukan sebaliknya kroda yang mengendalikan kita. Kalau kroda yang mengendalikan kita, maka hancurlah kita. Karena dengan kroda itu yang tidak terkendali, maka semua hal-hal jahat akan kita lakukan, Ibu. Contohnya, orang yang marah ini bisa dia melawan gurunya. Orang yang marah bisa melawan orang tuanya. Benar. Orang yang marah bahkan paling parah ini bisa membunuh orang-orang terdekatnya karena marah. Ketika orang ini marah membabi buta, maka orang-orang di sekitarnya tidak lagi dilihatnya. Ini marah yang tidak bisa dikendalikan. Tidak bisa dikendalikan, membabi buta. Maka oleh sebab itu kita harus mampu mengendalikan amarah ini dengan cara meditasi. Yang paling mudah itu dengan cara pranayama tadi. Nah, tadi Bapak ada menyebutkan tentang pranayama Pranayama. Nah, setahu saya ini Pak Mita, ini kan pranayama pengaturan nafas. Nah,
kan ada ini mantra yang kita sebutkan ini ya pada saat Iya. kita melakukan pengaturan nafas. Mungkin pemirsa yang ada di rumah ingin mengetahui bagaimana pengaturan nafas yang menurut Hindu ini, Pak. Silakan. Sebenarnya pranayama ini ada 3. Iya. Ada 3 macam. Yang pertama namanya puraka. Iya, benar. Puraka ini menarik nafas. Dalam-dalam. Iya, dalam-dalam. Itu mantranya Om Ang Nama. Benar. Ya, Dan kemudian- ini perlu kita sampaikan, Pak Iya. Mita, tidak melalui mulut ya. Tidak melalui mulut. Tapi hidung, kan tapi seperti melalui itu. hidung, ya. Dan mantranya pun diucapkan tentu dalam hati. Benar. Karena ketika menarik nafas tidak dapat mengucapkan suara. Iya. Kemudian ada namanya puraka, kumbaka. Kumbaka ini berarti menahan nafas. Itu mantranya, doanya Om Ung Nama. Oke. Kemudian yang terakhir recaka, ini menghembuskan nafas. Iya. Menghembuskan nafas secara perlahan, ini juga dengan mengucapkan mantra dalam hati Om Mang Nama. Iya. Dan ini secara keseluruhan ya, Pak. Iya. Semuanya dari hidung. Dari hidung. Karena pernah ini saya praktekkan di sekolah. Ini kan biasa siswa, Pak, karena mungkin prosesnya dalam tahap pembelajaran, dibilang tarik nafas dalam-dalam, hidung beserta mulutnya. Dan mengeluarkan mulutnya juga dibuka lebar-lebar, kan seperti itu. Iya. Nah, sebenarnya mengeluarkan nafas itu kan kita melalui Melalui hidung. Dan di sana kita mengatur ya, Pak, Iya, pernapasan mengatur. kita, pikiran kita, kan ternetralisir segala sesuatunya. Ini luar biasa sekali, Pak Mita. Nah, kalau kita berbicara kembali, ini Pak Mita, tadi Bapak ada mengatakan tentang meditasi ya. Meditasi. Nah, untuk meditasi ini Pak Mita, apakah meditasi itu sebaiknya dilakukan dari usia anak-anak, remaja, atau tunggu entar ya tua sajalah baru meditasi? Bagaimana Pak? Silakan. Sebenarnya meditasi bisa dilakukan selagi anak masih sangat muda. Iya. Tetapi tentu caranya berbeda-beda. Oke. Karena meditasi ini sendiri sebenarnya berarti tahap menyadari diri kita. Karena diri kita ini ada 3 bagian, Ibu. Iya. Yang pertama itu dia disebut dengan stula sarira, badan kasar. Benar. Berarti kita ini tangan kita, wajah kita, Benar. terus mata kita, Iya. kita sukunya apa itu fisik, berarti Iya. stula. Kemudian ada lagi sukma. Sukma ini berarti badan yang halus. Ini emosi kita, amarah kita. Terus Yang termasuk tadi dengan termasuk kroda itu. tadi. Kemudian ada yang menjadi jati diri kita yang sebenarnya adalah antah karana sarira tadi, Iya. atau atma kita. Benar. Jadi dengan menyadari bahwa saya adalah atma, saya bukan stula, saya bukan sukma, saya bukan amarah saya tadi, saya bukan badan saya ini, saya Iya. adalah atma. Dengan begitu, maka kita akan bisa mengendalikan semua musuh-musuh yang tadi 6 itu. Jadi anak yang paling kecil diajarkan tarik nafas tadi itu. Pranayama. Iya, pranayama. Biasanya dia diajarkan hanya 2 saja, tarik dan hembuskan. Oke. Waktu menarik nafas diucapkan su, menghembuskan ham. Itu diulangi secara perlahan agar anak-anak ini mampu memperhatikan nafasnya, agar anak-anak ini mampu memanjangkan lagi nafasnya. Benar. Dengan panjang nafasnya, maka krodanya pun akan terkikis sedikit demi sedikit. Nah, kalau kita berbicara seperti itu berarti meditasi ya. Iya. Dari sejak anak-anak sudah boleh ya. Sudah boleh Sudah dilakukan. boleh dilatih sehingga kelak nanti setelah tua, Iya. anak-anak akan mampu untuk melaksanakannya dengan lebih baik. Terima kasih Pak Mita, tapi kita akan menyaksikan kembali sebuah bhajan ini. Iya. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah bhajan yang kedua yaitu Hara Hara Mahadewa. Selamat menyaksikan. Hara 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 Mahadeva. Hara Hara Mahadeva. Shiva 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 Sada Shiva. 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 Om Hara 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 Mahadeva. Om Hara 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 Mahadeva. Om Namo Namo Namah Shivaya. Om Namo Namo Namah Shivaya. Om Namo Namo Namah Shivaya. Om Namo Namah Shivaya. Brahma Vishnu Surachitaya. Om Namo Namo Namah Shivaya. Brahma
Shivaya. Hara 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 Mahadeva. Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100386. Kami ulangi sekali lagi, 0811 6100386. Ini Pak Mite menunggu telepon masuk. Semoga nanti ada yang nelpon ini, walau di menit-menit terakhir kan seperti itu. Nah, kita tadi ada berbicara tentang gerbang neraka, kita ada bicara tentang keroda dan yang lainnya. Nah, kami ingin bertanya Pak Mite, tadi Bapak ada menjelaskan tentang pranayama, itu pengaturan nafas di mana untuk mengendalikan keroda atau mara. Bapak juga ada menjelaskan tentang meditasi ya, yang bisa dimulai dari sejak anak-anak kan seperti itu. Nah, adakah cara lain selain pranayama dan meditasi yang bisa kita laksanakan untuk mengendalikan keroda, Pak? Silahkan. Sebenarnya banyak sekali cara, metode untuk mengendalikan keroda ini. Oke. Nah, salah satunya tadi pranayama. Pranayama bagian dari meditasi tadi, Ibu ya. Iya. Kemudian yang kedua yang dapat saya sampaikan yang sebenarnya bisa juga kita lakukan tetapi sedikit lebih sulit, yaitu dengan cara bakti. Nah, bakti ini disebut dengan cinta kasih. Jadi dengan mencintai siapapun, dengan menganggap orang lain sebagai bagian dari diri kita, menganggap orang lain bagian dari keluarga kita, dengan demikian apapun yang dilakukan oleh orang lain kita tidak akan marah. Saya jadi teringat ini Pak, kalau kita sembahyang ini, kita kan selalu itu atau sering ya, apalagi di tempat-tempat di kuil gitu, Loka Samasta Sugino Bawantu. Ini kan semoga semua makhluk ya berbahagia. Nah, kalau udah semua makhluk berbahagia, berarti tidak ada kemarahan. Tidak ada kemarahan. Santi semua damai. Benar. Ada cara yang lain, Pak, selain bakti tadi? Tentu dengan cara bakti, kemudian dengan cara bisa menasehati diri. Ini disebut dengan dhamma. Dhamma itu artinya menasehati diri, di mana kita harus mampu menasehati. Ketika hati kita marah, kita katakan kepada hati kita sendiri, jangan marah, karena marah ini hanya akan merugikan dirimu. Kan bisa seperti itu kita bicara dengan diri sendiri. Ini tekniknya bagaimana Pak? Ini kebetulan adik-adik yang ada di studio ini kan ada beberapa ya yang masih muda-muda ini Pak. Masih muda-muda, ini teknik menasehati diri ini bagaimana? Silakan Pak. Sebenarnya kita ini bisa ada ada beberapa sekat dalam diri kita. Ada pertama disebut manah. Manah ini artinya pikiran. Kemudian ada perasaan, ego tadi. Nah, kemudian ada kesadaran. Nah, kesadaran ini sebenarnya mampu memberitahu manah pikiran tadi dan perasaan tadi. Sehingga ketika kita marah, datang karena seseorang ini memicu kemarahan kita. Kemudian dalam hati kita jantung kita mulai deg-degan, marah ini. Terbawa. Ada kesadaran dalam diri kita yang bisa menasehati. Kita bisa mengatakan dalam hati kita, jangan marah. Kita harus tidak boleh marah, karena marah hanya merugikan kita. Kan bisa seperti itu. Benar. Jadi menasehati diri sendiri itu yang disebut dengan dhamma. Ini merupakan cara berikutnya untuk mengendalikan keroda tadi, seperti itu. Nah, adakah cara yang lain ini Pak? Tadi Bapak sudah jelaskan dua ya. Ada dua. Ada bakti, ada dhamma. Ada dhamma. Kemudian ada lagi jnana. Tentu ini jenjangnya lebih tinggi lagi. Lebih tinggi. Jnana ini berarti pengetahuan suci. Dengan membaca, dengan memahami semua pengetahuan suci, dengan memahami banyak sloka-sloka dalam Veda, tentu hati akan menjadi tenang. Ketika hati tenang, maka tidak akan ada perasaan marah dalam diri kita. Sebenarnya Ibu, tidak ada seseorang yang mampu melukai kita. Yang mampu melukai perasaan kita hanya kita sendiri. Jadi orang itu dia mau berbicara sekasar apapun, kalau hati kita tenang, kita tidak akan marah. Orang itu mau menyindir kita dengan kata-kata seperti apapun, kalau kita tolak sindiran itu dalam hati kita, kita tidak akan marah. Artinya kalau seseorang memberi yang tidak baik
tidak kita terima, maka pemberian itu bukan milik kita. Iya, kita bisa menolak semua yang diberikan orang itu kepada Iya. kita sehingga kita mampu mengontrol perasaan. Benar. Tapi ada juga manusia, orang-orang yang dia kawannya ini tidak berniat menyinggung perasaannya, tetapi dia tersinggung. Benar. Nah, ini berarti kan ada hal yang dalam hatinya ini yang sangat sensitif sekali, Iya. mudah sekali tersinggung. Berarti dia sangat menerima apa yang diterima di luar, bahkan memperspektifkan sendiri apa yang dikatakan orang. Padahal belum tentu orang itu benci dengan dia, tetapi dia menilai bahwa orang lain benci dengan dia. Nah, kita harus berada di posisi yang berseberangan, sebaliknya. Kita harus mampu menasehati diri, mampu mengatakan dan mampu menolak semua sifat-sifat marah itu. Ketika ada orang menyindir kita, ada orang yang berbicara kasar dengan kita, kita harus menolak rasa marah itu dalam diri dengan mengatakan sebenarnya dia adalah keluarga juga, dia sama-sama manusia. Bahkan dalam kitab suci Weda dikatakan ada Wasudewa Kutumbaka, Ibu ya. Yeah. Itu semua makhluk, semua manusia ini adalah keluarga, bersaudara. Benar. Ketika kita mampu memahami ajaran ini dalam Jnana tadi, maka kita tidak akan pernah marah dengan siapapun. Benar. Karena saya sendiri, Ibu, dari waktu kecil dulu, ketika bapak saya marah-marah, ketika bapak saya misalnya mengajarkan saya nulis, saya kan lamban sekali belajar nulis dulu waktu kecil. Nah, ayah saya ini, bapak saya sering marah. Tapi ketika bapak saya sering marah, ucapannya keras sedikit, saya tidak pernah ikut marah. Karena saya cinta dengan bapak saya, karena saya merasa bapak saya melakukan itu dengan tujuan yang baik. Nah, kita juga harus memandang semua manusia seperti itu. Yeah. Kita tidak boleh memandang manusia sebagai orang lain. Dia adalah keluarga kita. Sehingga ketika orang itu marah, mungkin ada sesuatu dalam diri kita yang perlu kita perbaiki. Seperti itu caranya. Nah, kalau kita perhatikan ya Pak Mita, dalam kehidupan sehari-hari ya, pada saat seseorang marah itu tidak jarang itu bahkan sering ditimpahi lagi dengan kemarahan. Nah, sehingga yang terjadi itu adalah keributan atau miskomunikasi, kan seperti itu. Nah, pada saat itu terjadi, maka ini akan memperenggang hubungan antara seseorang dengan orang yang lain. Nah, bila kita berbicara tentang marah ini Pak Mita, saya ingin tahu, di Hindu kita mengenal adanya vegetarian ya Pak? Iya, vegetarian. Nah, apakah ada ini Pak, pengaruh makanan kepada omongan seseorang atau marahnya seseorang? Silakan Pak Mita. Dalam Bhagavad Gita sendiri, Bu, Adhyaya 17 itu disebutkan di situ ada 3 jenis makanan, tipe makanan yang disukai oleh manusia. Yang pertama namanya makanan yang satwika. Makanan yang satwika ini makanan yang tidak terlalu manis, tidak terlalu pedas, pas, penuh dengan nutrisi dan bervitamin. Makanan seperti ini bisa menyebabkan kesehatan dalam diri manusia. Tentu dia akan menjadi lebih stabil dan lebih sabar. Kemudian ada makanan yang kedua yang disebut makanan rajasika. Nah, makanan yang rajasika ini makanan yang terlalu pedas, makanan yang terlalu asin, makanan yang terlalu manis, makanan yang banyak mengandung lemak dan lain sebagainya. Makan daging bahkan yang terlalu berlebihan, ini juga mengakibatkan timbul kemarahan. Karena orang yang sering makan banyak daging tentu tensinya akan tinggi. Orang yang tinggi tensinya tentu marah-marah. Itu identik sekali seperti itu. Jadi makanan sebenarnya berpengaruh terhadap emosi seseorang juga. Nah, tadi Bapak sudah ada menjelaskan satwika, rajasika seperti itu. Iya. Berarti kedua makanan ini mempengaruhi kepada pikiran seseorang dan ucapannya tentunya. Seseorang. Nah, pada saat seseorang itu memakan makanan daging seperti yang Bapak sampaikan tadi, bisa tensinya naik, darah tingginya naik, maka ucapan-ucapan yang dikeluarkan juga biasanya tidak jarang ini akan kata-kata yang kasar, marah, dan yang lainnya. Nah, ini Pak Mita, kebetulan waktu kita tinggal sedikit Pak. Kami persilakan kepada Bapak untuk memberikan kesimpulan dan mungkin juga sekaligus pesan kepada pemirsa yang ada di rumah. Silakan Pak Mita. Baik, pemirsa yang ada di rumah, sebenarnya kroda itu diciptakan oleh Tuhan, ada fungsinya. Jadi kroda adalah cara untuk memproteksi, untuk melindungi diri dari mara bahaya. Selain itu, kroda juga cara untuk mendidik seorang murid, mendidik seorang anak agar menjadi lebih baik. Jadi kroda sebenarnya tidaklah selalu negatif, tetapi kroda juga mampu menjadi sifat yang negatif apabila tidak terkendali. Kroda dapat mengakibatkan
timbulnya kejahatan-kejahatan yang lebih kompleks lagi. Pembunuhan, kebencian, iri hati, dengki, segala macam kejahatan yang ada di dunia selalu didasari oleh rasa keroda. Oleh sebab itu, Bhagavad Gita sendiri menganjurkan kendalikanlah keroda itu agar kita mampu mencapai kehidupan yang lebih tinggi, yaitu moksa yang merupakan tujuan tertinggi dari umat Hindu. Terima kasih Pak Mita. Kebetulan di studio ada adik-adik kita yang tadi mengisi bhajan. Mungkin ada pesan kepada adik-adik bagaimana cara mengendalikan keroda, mungkin di tempat-tempat suci atau yang lainnya. Silakan Pak. Adik-adik yang masih muda khususnya, karena saya juga masih muda ya adik-adik sebenarnya. Belum mau tua ya Pak? Belum mau tua, menolak tua ini. Sebenarnya penuh dengan rasa keroda itu wajar, karena di umur-umur yang sangat muda ini sangat ambisius, ingin mencapai sesuatu sehingga rasa marah pun sering terjadi. Tetapi kembali ditekankan oleh para guru-guru, mari kendalikanlah rasa amarah ini. Apalagi ketika berada di dalam kuil tentu tidak boleh berbicara sembarangan, harus bicara yang sopan sehingga terwujud kedamaian. Selain itu makan juga makanan yang tidak mengundang keroda. Jangan juga minum minuman keras. Minuman keras juga mengakibatkan orang berbicara sesuka hati. Jadi memicu keroda-keroda di sekitarnya juga seperti itu. Jadi pesan saya seperti itu. Terima kasih Pak Mita sudah hadir di Studio TVRI, sudah berbagi dengan kita, baik pemirsa yang ada di rumah maupun adik-adik yang ada di studio. Kiranya apa yang Bapak sampaikan hari ini sangat luar biasa. Semoga di pertemuan berikutnya Pak Mita bisa tetap berbagi dengan kami dalam mimbar agama Hindu. Terima kasih Bu. Pemirsa, kiranya apa yang telah disampaikan oleh narasumber tadi bermanfaat bagi kita semua dan kita mampu sebagai umat Hindu mengendalikan hal-hal yang tidak baik dalam diri kita, mengendalikan hal-hal yang mampu memicu keroda dari dalam diri kita dan kita mampu mencapai kepada moksa. Akhirnya, kami dari Studio TVRI mohon undur diri dan atas nama PHDI Kota Medan beserta seluruh kerabat kerja TVRI, kami mengucapkan selamat melaksanakan ibadah kenaikan Isa Al-Masih bagi umat Kristiani. Dari Studio TVRI kami mohon undur diri, selamat sore, sampai jumpa dan kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.